Apa kabar para pemirsa? Saya Lili Suryati akan membawakan warta berita PTS. Tsai Ing-wen memuji kontribusi PMA teladan saat bertemu di mereka di Istana Kepresidenan pada akhir pekan lalu. Tahun ini ada 5 PMA yang berprestasi di perindustrian, lembaga perawatan jangka panjang, dan rumah tangga. Kelima PMA telah bekerja 6 tahun lebih dari bersedia untuk berlari menjadi pekerja teknik tingkat menengah. 我们今天也有5位模范移工来到现场，谢谢我们的移工朋友。 Tepuk tangan meriah menjadi bukti apresiasi dedikasi para PMA yang telah bekerja di Taiwan selama bertahun-tahun. Ada 5 PMA yang diterima Presiden kali ini, termasuk Atika Rika dari Indonesia, Pham Thi Yen dan Vi Phan Tu dari Vietnam, Utsuk Surachai dari Thailand, dan Jeffrey Papa Opriyasa dari Filipina. Mereka bekerja di pabrik manufaktur, instansi perawatan, dan perawatan rumah tangga. 在专业上都有优异的表现，也积极的协助关心同乡的朋友，适应台湾的生活。 一起让台湾越来越好。 Atika Rika dari Indonesia telah bekerja sebagai perawat di Taiwan selama 10 tahun dan telah diakui oleh majikan. Pham Thi Yen adalah seorang PMA Vietnam yang telah bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar selama bertahun-tahun. Ia menggunakan waktu luangnya untuk belajar bahasa Mandarin di malam hari guna memahami lebih banyak keterampilan profesional. Kelima PMA yang meraih penghargaan tersebut telah bekerja di Taiwan selama lebih dari 6 tahun, memenuhi syarat program transfer ke tenaga teknis tingkat menengah yang sedang digalakkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Semuanya menyatakan bersedia. Tim Sabka Dinas Imigrasi Taichung berhasil menciduk seorang PMA Filipina berstatus teknisi pabrik di Changhua yang menjadi bandar judi. Ia juga diduga meraup keuntungan dengan menyediakan layanan penukaran kurs ilegal dan akan ditindak atas kejahatan perjudian dan pelanggaran undang-undang perbankan. Satgas khusus menggerebek asrama tersangka di Changhua dan menemukan informasi akun perjudian dan tumpukan uang tunai di dalam lemari. Ternyata tersangka bukan hanya menjadi bandar judi, namun juga terlibat layanan penukaran uang ilegal. This is my friend in Philippines. 帮人家汇的，帮忙汇的。这是别人的钱。对对，别人的钱，他要帮忙汇回去，因为昨天领加班费。 Tersangka bekerja sebagai teknisi pabrik di Changhua, namun karena gaji merosot akibat pandemi, ia menarik sejumlah rekan setanah air sebagai teman lewat Facebook. Kemudian mengajak mereka melakukan taruhan lewat permainan judi yang menggunakan nomor spesial lotre Taiwan. 那如果押中了特别号，就会有4000块到11000的获利不等。那他再从中来谋取不法利益。 Tersangka juga mengaku dapat membantu teman sekampung halaman mengirim uang lewat jasa pengiriman uang ilegal dan mengambil keuntungan dari selisih kurs dan biaya administrasi. 谋取他的汇差跟赚取手续费，那比一般的银行啊或者合法的商店来得便宜。 Selama 2 tahun setidaknya ada 35 pejudi yang terlibat. Akumulasi uang judi yang dikelola mencapai lebih dari 4,3 juta dolar Taiwan. Laba ilegal melebihi 1,15 juta dolar Taiwan. Walau bekerja di Taiwan dengan identitas resmi, ia terlibat dalam perjudian dan penukaran kurs ilegal. NIA akan menjerat tersangka sesuai pasal perjudian dan melanggar UU Perbankan. Penipuan berkedok lowongan kerja di luar negeri sangat marak. Baru-baru ini, Biro Investigasi Kriminal menyelamatkan 10 korban yang ditahan di kamar sewa harian di Kaohsiung. Metode penipuan diperbarui terus-menerus, tidak hanya lewat iklan di Bank SDM, namun juga terus menunjukkan foto tempat bekerja dan asrama untuk membuat korban percaya. Warga harus waspada saat melamar pekerjaan. Polisi menemukan cara baru penipuan berkedok bekerja di luar negeri dengan memasang iklan lewat Bank SDM untuk mencari korban. Dengan menawarkan gaji sekitar 50.000 sampai 160.000 dolar Taiwan. Namun harus menandatangani kontrak setengah tahun. Banyak orang menemukan dirinya tertipu setelah sampai di Kamboja. Mereka harus membayar uang tebusan sebesar 150.000 sampai 280.000 dolar Taiwan untuk kembali ke Taiwan. Bank SDM telah menghapus iklan tersebut. Polisi juga mengingatkan agar warga berhati-hati saat melamar pekerjaan. Amerika sangat prihatin terhadap kondisi di Selat Taiwan saat ini. Komando Operasi Khusus Angkatan Darat Amerika mengadakan latihan tempur tahunan pada minggu lalu untuk pertama kalinya menyimulasi pertahanan Taiwan dengan menganggap TPR sebagai musuh dan menegaskan akan mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga.
Komando Operasi Khusus Amerika meluncurkan latihan tempur tahunan minggu lalu, termasuk latihan pertolongan luka tempur, drone, dan peralatan individu. Untuk pertama kalinya, simulasi pertahanan Taiwan dengan menganggap TPR Tiongkok sebagai musuh juga dilibatkan dalam latihan yang menjadi sorotan utama kali ini. Amerika melakukan latihan simulasi melawan TPR Tiongkok di Pulau Taiwan dan mengirim helikopter untuk mendarat di lapangan latihan menembak. Anggota pasukan khusus juga mengoperasikan drone bersenjata pisau mematikan ke medan perang. Komandan Komando Operasi Khusus menekankan bahwa Amerika harus mencegah Perang Dunia Ketiga. 就是在台湾跟台湾的军方协同作战，抵抗解放军的入侵，可以说是美国展现要协防台湾的实质作为的操演。这不仅是政治讯号、外交讯号，更是非常重要的战略清晰讯号。 Pakar menganalisis tentara Amerika melibatkan perang kota dan konflik pada zona abu-abu ke dalam simulasi tempur di Selat Taiwan untuk menekankan secara khusus ancaman perang informasi dan berita hoax Tiongkok. 特战部队过去它本来就有教一些相关的技巧，像例如说你必须跟当地的人民进行沟通，然后你要熟悉当地的环境等等。那这当然这个语言能力是必要的，所以他特别提到说，这个特战部队人员现在已经开始在教中文，甚至包括俄文。 Sebuah kapal udara besar yang dikembangkan oleh Tiongkok telah muncul untuk pertama kalinya di pangkalan terpencil di padang pasir barat laut. Dengan panjang sekitar 30,5 meter, kapal ini dilaporkan memiliki navigasi propulsi khusus untuk melayang dalam waktu lama. CEE baru saja dibubarkan, namun COVID-19 ada peningkatan kasus. Menurut statistik Pusat Pengendalian Penyakit, dalam 7 hari terakhir bertambah 114 kasus lokal untuk gejala menengah dan berat. Diperkirakan pandemi baru akan mereda sekitar bulan Juli. CDC mengumumkan penambahan 114 kasus positif lokal dalam 7 hari terakhir. Kasus mengalami peningkatan dalam 3 minggu terakhir dan kasus meninggal 12 orang per hari. CDC mengingatkan situasi pandemi menunjukkan peningkatan. Diprediksi ada gelombang pandemi kecil pada bulan Mei dan Juni. Selain mencegah COVID-19, minggu depan penularan penyakit enterovirus diperkirakan memanas. Minggu lalu bertambah 1 kasus pada bocah laki-laki berusia 1 tahun di Taiwan Timur. Gejala tahun ini bervariasi. Balita berkemungkinan akan terinfeksi ulang. Orang tua diharap berhati-hati. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.